Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion, Makale, kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan di pagi hari ini. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, edisi hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, telah ditentukan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Sebelum kita membaca, mendengar, dan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami ada sebagaimana kami ada di pagi ini Tuhan. Itu semata-mata karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mensyukuri atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kami. Di pagi ini, kami sungguh bersuka cita masih dimungkinkan untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan harian, dan kami akan belajar seputar kebenaran firman Tuhan. Hikmat dari Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus akan menolong kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk menyelamatkan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Jauh di mata, dekat di hati. Pak de dio pentiro, apatang pak de dio pena. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang akan senang dan akan bersyukur bila apa yang disampaikan didengarkan oleh orang lain. Sama halnya dengan Injil yang diberitakan, disaksikan,
Jikalau mendapat respon yang baik dari orang-orang percaya dan mereka bertumbuh di dalamnya, adalah sesuatu yang pasti membuat seseorang senang dan bersyukur karena Injil diterima dengan baik. Inilah yang membuat Rasul Paulus sangat bersyukur, bersuka cita karena Injil yang diberitakan mendapat respon, mendapat sambutan ketika ia pertama datang ke Tesalonika. Itu di ayat 13. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat penurut. Dia bertumbuh, dia memaknai firman itu dengan baik. Orang-orang di sana yang telah menyambut firman Tuhan itu dengan sukacita dan mereka berbuah dengan baik. Mereka mau membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam diri mereka. Hal ini membuat mereka siap dan mampu bertahan menerima penganiayaan, menerima penderitaan dari kaum sebangsanya demi Kristus. Mereka telah turut mengambil bagian dari penderitaan jemaat Yahudi di Yudea dari kaum Yahudi sebangsanya. Apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, semua yang terjadi, Paulus mengetahuinya. Dan ia sangat peduli dengan mereka. Paulus mau menjumpai mereka. Paulus mau mengunjungi mereka. Namun sangat sulit baginya. Karena saat itu Paulus sedang dalam penjara. Paulus sebagai orang Yahudi sangat peduli dan merindukan keselamatan bagi mereka. Ia bukan hanya telah memberitakan Injil kepada mereka, tetapi juga rindu untuk mengunjungi mereka. Itu jelas di ayat 17 sampai 18. Dan untuk mengungkapkan kerinduan itu, ternyata Paulus mengirim surat untuk mereka, untuk orang-orang percaya di Tesalonika, yang isinya ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman kepada Allah. Sekaligus meyakinkan mereka bahwa hal yang mereka alami, penganiayaan, tekanan akan terjadi. Tapi akan ada waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi setiap orang yang tidak taat kepadanya. Paulus meyakinkan jemaat, meyakinkan orang-orang di Tesalonika bahwa sekalipun mereka berbeda tempat, mereka berjauhan, tetapi mereka tetap dekat, bahkan ada dalam hati mereka. Ini adalah hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Paulus sendiri, bagaimana keakrabannya dengan jemaat di Tesalonika. Karena itu, apa yang Paulus lakukan ini mengajarkan bagi kita untuk senantiasa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Saling mendukung, saling menolong adalah tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Apapun tantangan yang diperhadapkan kepada kita, kita harus mampu bertahan menghadapi seperti orang-orang di Tesalonika lakukan. Saling memberikan kekuatan dalam doa, walaupun kita berjauhan. Jarak bukanlah halangan untuk kita untuk saling memberikan kekuatan. Percayalah, dimanapun kita berada, kuasa Allah nyata atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di pagi ini kami datang kepadamu mensyukuri atas segala kasih dan pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami.
Ada begitu banyak cara Tuhan menolong kami, dan kami tidak mampu untuk mendalami setiap karya Tuhan dalam hidup ini. Kami sungguh mensyukuri atas semuanya itu. Kami pun bersyukur atas firman kebenaran-Mu di pagi ini, mengajar kami bahwa hendaknya kami ini betul-betul menghidupi firman Tuhan sama seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka menghidupi firman-Mu sehingga mereka mampu menghadapi tantangan kehidupan yang mereka alami. Tuhan, tolong kami, biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu yang terus menjadi penuntun bagi kami dan terus menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pemeliharaan Tuhan juga akan nyata atas mereka, sehingga mereka pun senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami berdoa, kasih-Mu akan menjadi bagian mereka, dan Tuhan yang akan menuntun, menopang, bahkan menjadi penolong bagi mereka, sehingga orang tua kami ini semakin hari semakin diberkati, dan iman mereka pun semakin dikuatkan. Berdoa untuk umat Tuhan yang dalam pergumulan karena berbagai hal, kami menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang mengetahui hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami berharap. Tuhan yang akan menolong, memampukan mereka untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang dialaminya. Bangsa dan negara kami, bahkan daerah yang kami cintai ini, Tuhan terus memberkati. Damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan akan terus kami nikmati, sehingga kami senantiasa hidup saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami memohon kepada Tuhan, karuniakan kebijaksanaan, biarlah mereka senantiasa menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan terus melakukan keadilan dan kebenaran. Ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan tempatkan. Karuniakan kami kesehatan, kemampuan, supaya kami boleh melaluinya dengan baik. Dan di dalamnya nama Tuhan kami puji dan muliakan. Ini kami Tuhan, yang datang bersyukur dan berpengharapan hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian edisi hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Tuhan memberkati.